warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Ini adalah video geografi kelas 11 semester 1 yang masuk ke dalam kategori bab 2. Untuk bab 1 sudah kita bahas pada pertemuan video sebelumnya. Dan untuk bab 2 ini kita akan membahas mengenai keanekaragaman hayati. Dan untuk materi keanekaragaman hayati kita akan membahas berbagai pembahasan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Kemudian kita akan membahas sebaran flora dan fauna di dunia. Kemudian sebaran flora fauna di Indonesia, manfaat dan pelestarian flora fauna, praktik baik dan keberhasilan dalam pelestarian flora dan fauna. Nah, sebelum masuk ke pembahasan apa sih tujuan pembelajaran pada video ini? Nah, diharapkan setelah kalian menyimak dan mempelajari video ini, kalian mampu mendeskripsikan keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia, mendeskripsikan sebaran flora dan fauna di dunia, mendeskripsikan sebaran flora dan fauna di Indonesia, mendeskripsikan manfaat dan pelestarian flora dan fauna, hingga mampu menganalisis praktik baik dan keberhasilan dalam pelestarian flora dan fauna. Nah, langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Apa sih pengertian dari flora dan fauna? Nah, sebelum masuk ke flora dan fauna, kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati dulu nih. Apa sih keanekaragaman hayati? Jadi, keanekaragaman hayati ini adalah keberagaman kehidupan yang terdapat di bumi yang berperan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Dan flora ini adalah segala jenis tumbuhan dan tanaman yang ada di muka bumi, disebut dengan flora. Kemudian fauna ini adalah segala jenis hewan yang ada di muka bumi. Ya, paham ya? Flora, tumbuhan, fauna, hewan. Nah, kemudian bingung kan? Apa sih arti penting flora dan fauna bagi kehidupan? Apa sih pentingnya? Jadi, tahukah kalian bahwasanya dapatkah kalian bayangkan jika manusia hidup tanpa tumbuhan dan hewan? Gimana menurut kalian? Bisa nggak kira-kira manusia hidup tanpa hewan dan tumbuhan? Tentunya manusia ini tidak dapat bertahan hidup, bukan? Kenapa? Karena hewan dan tumbuhan ini memiliki peran yang sangat besar bagi manusia. Secara sepele untuk makanan sehari-hari, tentunya yang kita makan apa? Flora dan fauna. Mungkin kita makan ikan goreng, mungkin kita makan ayam goreng, itu masuk ke dalam kategori fauna. Atau kita makan tumis kangkung, atau kita bisa makan tumis brokoli, itu masuk ke dalam kategori flora. Jadi flora itu penting banget bagi manusia. Dari hal yang paling penting makanan, itu masuk ke kategori flora dan fauna. Nah, selain sebagai sumber bahan makanan, flora fauna juga sangat penting sebagai sumber daya ekonomi, sumber bahan obat, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi flora fauna ini sangat peran penting memiliki arti penting bagi kehidupan kita sebagai manusia. Dan kita akan membahas tentang permasalahan flora dan fauna di Indonesia. Menurut Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan tahun 2015 hingga 2020, bahwasanya kepunahan keanekaragaman hayati terjadi karena hal-hal berikut Nah, yang pertama adalah kerusakan habitat. Kenapa? Karena kerusakan habitat ini baik karena bencana alam, kebakaran hutan, pencemaran lingkungan, maupun perubahan iklim ini sangat berkaitan dengan terdapatnya flora dan fauna. Nah, yang kedua adalah hilangnya habitat atau hilangnya habitat. Nah, kok bisa hilang? Hal tersebut karena tentunya pertama adalah perubahan penggunaan lahan hutan atau habitat yang keanekaragaman hayati yang digunakan untuk lahan pertanian, pertambangan, industri, dan pemukiman. Nah, lambat laun hal tersebut terjadi secara berulang-ulang menyebabkan hilangnya habitat atau tempat tinggal atau tempat bernaungnya flora dan fauna. Kemudian yang ketiga adalah eksploitasi flora dan fauna tentunya karena nilai manfaat yang terkandung di dalamnya yang didorong oleh perdagangan yang tidak bertanggung jawab. Jadi eksploitasi yang terus-menerus itu menyebabkan permasalahan flora dan fauna di Indonesia.
Nah, kemudian kita akan membahas mengenai persebaran flora dan fauna di dunia. Dan tahukah kalian bahwasanya biosfer ini merupakan lapisan bumi yang menjadi tempat makhluk hidup. Jadi lapisan untuk tempat makhluk hidup disebut dengan biosfer. Nah, seperti manusia, hewan, tumbuhan itu melangsungkan hidupnya di lapisan biosfer. Dan karena melangsungkan hidupnya ini terjadi nih interaksi antara organisme dan lingkungan fisik yang menjadi tempat tinggal. Nah, interaksi ini membentuk suatu ekosistem. Nah, menurut si Tensley, bahwasanya komponen ekosistem itu dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Di mana komponen biotik ini masuk ke dalam kategori makhluk hidup atau berupa makhluk hidup. Kemudian komponen abiotik itu berupa benda yang tidak hidup. Nah, contoh nih, kita akan ambil contoh komponen biotik seperti tumbuhan, manusia, dan hewan itu masuk atau mencakup ke dalam komponen biotik. Untuk komponen abiotik ini mencakup air, kemudian iklim, dan tanah. Nah, kemudian kita akan membahas nih mengenai bioma. Apa sih bioma? Jadi bioma ini adalah ekosistem besar yang memiliki flora, fauna yang khas. Jadi ekosistem yang besar ini masuk ke dalam kategori bioma. Nah, bioma ini memiliki berbagai karakteristik nih. Yang pertama adalah memiliki vegetasi utama yang mendominasi. Kemudian komunitas yang bertahan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian menempati wilayah yang luas. Ini adalah karakteristik dari sebuah bioma. Dan ini adalah piramida dari bioma. Di mana bioma ini dipengaruhi oleh iklim, yaitu terdiri dari suhu dan curah hujan. Kemudian dipengaruhi oleh tanah, kondisi geologis atau struktur batuan yang membuat komunitas ini bervariasi nih dan dapat dikategorikan dalam beberapa zona vegetatif. Nah, kita akan membahas yang pertama dulu nih, tundra. Tundra ini berada di wilayah bumi bagian kutub ya. Di mana tundra ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, tentunya beriklim dingin atau kutub. Yang kedua, musim dinginnya sangat panjang. Kemudian lingkungannya beku dan terdapat salju. Kemudian fauna nih yang terdapat di bioma ini seperti beruang kutub, rusa kutub, tupai, singa laut, dan penguin. Kemudian tumbuhannya ini didominasi oleh rumput, lumut, dan tanaman satu musim. Kenapa? Karena daerah tundra ini musimnya cuma satu, yaitu musim dingin. Nah, untuk sebaran sistem bioma selanjutnya yaitu taiga. Nah, taiga ini daerahnya berada agak di bawah kutub sedikit ya, dimana memiliki beberapa karakteristik bioma taiga. Yang pertama adalah beriklim sedang ke dingin. Nah, tadi kan tundra dingin ya, sedangkan taiga ini masuk ke dalam kategori yang sedang dan dingin. Kemudian musim dinginnya sangat panjang dan musim panasnya ini singkat. Beda dengan yang tundra tadi. Kalau tundra tadi kan cuma ada musim dingin tanpa ada musim panas. Tapi untuk taiga ini ada musim panas meskipun itu singkat. Kemudian pertumbuhan tanaman ini terjadi pada musim panas. Kemudian fauna yang terdapat di bioma ini seperti rusa, beruang hutan, serigala, dan linik. Kemudian jenis tumbuhannya seperti konifer, cemara, pinus, dan juniper. Jadi ini adalah peta sebaran bioma taiga yang terdiri di daerah bagian utara bumi seperti Kanada, Rusia, Siberia, Alaska, Finlandia, dan Skandinavia, Siberia, dan beberapa negara nih yang ada di berbagai kawasan Asia Utara maupun di kawasan Amerika Utara. Nah, kemudian kita akan membahas bioma hutan gugur yang beriklim sedang. Nah, di mana hutan gugur ini memiliki berbagai karakteristik ya. Yang pertama adalah beriklim sejuk dan curah hujannya sedang. Kemudian memiliki 4 jenis musim. Kemudian pohonnya berguguran selama musim gugur dan tidak berdaun nih selama musim dingin. Kemudian pohonnya tumbuh dengan cepat selama musim panas hingga fauna bioma ini pohonnya tumbuh dengan cepat selama musim panas
Dan fauna yang hidup di daerah ini seperti rusa, rakun, tupai, rubah, dan burung pelatu. Nah, kemudian untuk persebaran sendiri nih, hutan gugur yang beriklim sedang yaitu berada di daerah Amerika Serikat bagian timur, kemudian juga berada di ujung selatan benua Amerika dan kepulauan yang terdapat di Inggris dan Australia. Nah, kemudian kita akan membahas hutan selalu hijau di subtropis, di mana memiliki berbagai karakteristik. Yang pertama adalah beriklim sedang, lembab, dan musim dingin yang ringan. Kemudian lapisan vegetasi di bawah kanopi ini cukup padat. Kemudian vegetasi ini berupa pakis, bambu, anggrek, dan semak. Hingga hewan atau fauna yang hidup di daerah hutan ini adalah keledai, rusa, kelinci, tupai, dan kadal. Nah, kemudian kita akan membahas tentang padang rumput beriklim sedang, di mana padang rumput beriklim sedang ini memiliki berbagai karakteristik. Yang pertama adalah iklimnya semi kering, kemudian curah hujan dan tanah ini tidak cukup mendukung untuk tanaman lain, vegetasinya hanya berupa rerumputan, fauna atau hewan yang berada di daerah ini seperti zebra Afrika, kanguru Australia, dan bison Amerika. Dan ini adalah persebarannya untuk daerah bioma padang rumput ya. Ini berada di Amerika Utara, Amerika Selatan, kemudian berada di daerah Asia dan Australia, dan juga terdapat di berbagai daerah di benua Afrika. Nah, kemudian kita akan membahas bioma gurun nih. Gurun memiliki berbagai ciri atau karakteristik. Yang pertama tentunya beriklim kering, kemudian curah hujannya rendah nih tentunya, kemudian jumlah air terbatas, jenis tumbuhannya seperti kaktus, semak-semak, perdu, dan kaktus. Kemudian hewannya atau fauna yang hidup di daerah ini seperti unta, ular, dan hewan pengerat seperti Redosensia dan kadal. Untuk sebaran bioma gurun itu ternyata sangat mendominasi di benua Afrika, tapi ada juga di beberapa di benua Amerika Utara bagian barat dan Amerika Selatan di bagian barat. Kemudian ada juga di daerah Asia. Kemudian mendominasi juga yang berada di benua Australia. Kemudian kita akan membahas hutan gugur tropis. Nah, karakteristik yang dimiliki hutan gugur yang pertama adalah beriklim hangat sepanjang tahun, memiliki pohon kanopi yang tingginya 20-25 meter, kemudian lebih dari 2/3 merupakan jenis dari pohon penggugur, kemudian hewannya yang hidup di daerah ini seperti singa, harimau, rusa, dan gajah. Nah, kemudian kita akan membahas padang rumput tropis. Nah, untuk padang rumput tropis ini memiliki karakteristik. Yang pertama adalah beriklim tropis, kemudian curah hujannya tidak teratur, suhu cenderung hangat sepanjang tahun, jenis tumbuhannya seperti pohon akasia, pohon eukaliptus, dan rumput gajah. Dan faunanya yang hidup di daerah ini seperti rusa, kijang, singa, jerapah, antelop, dan macan tutul. Nah, kemudian kita akan membahas hutan hujan tropis. Tadi kan yang kita bahas hutan hujan subtropis, tapi kali ini hutan hujan tropis, di mana memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama tentunya beriklim tropis, karena letaknya di daerah tropis. Kemudian yang kedua curah hujan tinggi. Kemudian jenis tumbuhan ini bervariasi. Kemudian pohon-pohonnya memiliki daun yang sangat lebar, membentuk kanopi yang luas, jadi menutupi hutan tersebut. Kemudian jenis tumbuhan berupa pepohonan, liana, anggrek, dan rafflesia. Dan untuk faunanya seperti kera, burung, bajing, dan kucing hutan. Nah, untuk persebaran hutan hujan tropis ini banyak sekali ditemukan di Amerika bagian selatan, kemudian Afrika bagian barat, dan menyebar di daerah Asia. Nah, dapat dilihat bahwasanya ini membentuk sebuah garis, di mana garis tersebut itu melewati daerah-daerah Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Ini adalah garis khatulistiwa, di mana daerah yang dilewati oleh garis khatulistiwa atau lintang 0 ini mendominasi hutan hujan tropis, karena hal tersebut daerah-daerah tersebut beriklim tropis.
Nah, kemudian kita akan membahas nih mengenai persebaran flora dan fauna di dunia menurut Alfred Russel Wallace. Nah, menurut si Alfred Russel Wallace, bahwasanya persebaran fauna di dunia ini dibagi menjadi 6 zona. Neritik, Neotropik, Australis, Oriental, Paleartik, dan Ethiopia. Nah, kita akan membahas satu persatu ini lebih detail lagi. Nah, dapat dilihat pada peta persebaran. Tanya, daerah Nearktik ini berada di Amerika bagian utara. Kemudian kategori Neotropik ini berada di Amerika Selatan, berbatasan dengan Meksiko. Kemudian untuk Paleartik ini daerah Rusia. Kemudian Ethiopian ini masuk ke daerah benua Afrika. Kemudian daerah Oriental ini masuk ke kategori daerah atau di benua Asia. Dan Australia ini masuk ke kategori benua Australia. Nah, ini adalah pembagian atau region peta persebaran fauna di dunia. Nah, kita akan membahas ke zona Nearktik dulu nih. Di mana zona Nearktik ini terdapat tundra, taiga, hutan gugur beriklim sedang, padang rumput, dan gurun musim dingin. Nah, untuk wilayahnya nih, terdiri dari daratan Kanada, Greenland, bagian timur Amerika Utara, bagian barat Amerika Utara, bagian utara Meksiko. Itu masuk ke kategori zona Nearktik. Nah, hewannya seperti apa? Yang pertama adalah kalkun, kemudian rusa kutub, dan bison. Ini adalah fauna yang berada di daerah Nearktik. Nah, kemudian kita akan membahas fauna zona neotropik nih. Di mana zona neotropik ini terdapat hutan hujan tropis, padang rumput, dan gurun. Nah, kawasan ini meliputi bagian selatan Meksiko, kemudian Amerika Tengah, kemudian Amerika Selatan. Untuk hewannya yaitu terdiri dari oposum, kemudian armadillo, dan monyet marmoset. Ini adalah hewan-hewan atau fauna yang ditemukan di zona neotropik. Nah, kemudian kita akan membahas zona australis nih. Di mana zona australis ini adalah zona yang dapat ditemukan gurun, hutan hujan, hutan gugur beriklim sedang, dan hutan hujan beriklim sedang. Nah, kawasan ini meliputi yang pertama Indonesia bagian timur ya, tentunya Australia dan New Zealand. Hingga Papua Nugini juga masuk nih ke dalam zona australis. Nah, untuk hewan atau fauna yang dapat ditemukan yang pertama adalah kanguru, kemudian wombat, hingga koala. Ini adalah hewan-hewan atau fauna yang masuk ke dalam kategori zona australis. Nah, kemudian kita akan membahas zona oriental nih. Indonesia banget kan yang ada di oriental. Nah, di mana zona oriental ini didominasi oleh hutan hujan tropis. Tadi sudah kita bahas kenapa kok bisa ada hutan hujan tropis, tentunya karena zona ini dilewati oleh garis khatulistiwa, hingga menyebabkan masuk ke kategori daerah yang memiliki iklim tropis. Dan kawasan ini meliputi Asia Selatan, Asia Tenggara. Nah, Indonesia ini masuk ke Asia Tenggara, terus bagian selatan Asia Timur, India, dan Indonesia bagian barat. Nah, ini masuk ke kategori zona oriental. Nah, hewan yang ditemukan di zona oriental yang pertama adalah orang hutan, badak, dan tarsius. Nah, ini adalah faunanya. Kemudian kita akan membahas zona paleartik nih. Dan zona paleartik ini merupakan kawasan fauna terbesar ya. Untuk zona ini terdapat tundra, taiga, hutan gugur, dan gurun juga masuk ke dalam kawasan zona ini. Nah, kawasannya yang pertama adalah sebagian besar nih benua Eropa ini masuk ke dalam zona paleartik. Kemudian daerah sekitar kutub utara, Rusia juga masuk ke dalam zona paleartik. Asia Tengah juga masuk kategori zona paleartik hingga Asia Timur dan Maroko. Ini adalah kawasan yang meliputi zona paleartik. Kemudian fauna yang ditemukannya apa? Yang pertama adalah panda, serigala, dan linik. Ini adalah fauna yang masuk kategori zona paleartik. Nah, yang terakhir adalah fauna Ethiopia. Nah, untuk zona Ethiopian ini terdapat hutan hujan tropis, stepa, sabana, dan gurun pasir. Nah, kawasannya ini meliputi ke sebagian besar benua Afrika, kemudian Madagaskar, dan bagian selatan Saudi Arabia. Dan fauna zona Ethiopian ini terdiri dari kuda Nil, zebra, dan jerapah.
Nah, kemudian kita akan membahas nih tentang sebaran flora dan fauna di Indonesia sendiri nih. Dan tahukah kalian bahwasanya sebaran flora dan fauna di Indonesia ini erat kaitannya dengan garis Wallace dan garis Weber. Nah, garis Wallace dan garis Weber ini erat kaitannya dengan letak geologis Indonesia nih, yang berpengaruh pada pembagian wilayah persebaran flora dan fauna, di mana pada zaman Jura hanya ada dua benua besar di bumi, yaitu Laurasia yang terdiri dari benua Amerika bagian utara, benua Eropa, dan benua Asia, dan Gondwana yang terdiri dari benua Afrika, benua Australia, benua Amerika bagian selatan, dan benua Antartika. Nah, kemudian kita akan membahas tentang sebaran flora di Indonesia dulu nih. Nah, flora ini tumbuhan ya. Nah, untuk sebaran tumbuhan yang ada di Indonesia, menurut si Van Stenis, bahwasanya Indonesia ini memiliki 4.000 jenis pepohonan dan 1.500 jenis pakis hingga 5.000 jenis anggrek. Banyak sekali bukan? Nah, untuk kawasan persebaran flora di Indonesia itu dibagi. Yang pertama yaitu subregion, yaitu Indonesia Malaysia, yang terdiri dari Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Kemudian yang kedua adalah Kepulauan Wallace, yaitu terdiri dari Sulawesi, Nusa Tenggara, Timor, dan Maluku. Kemudian yang ketiga adalah subregionnya si Papua, yaitu Australia. Nah, yang pertama kita akan membahas flora di daerah Sumatera Kalimantan dulu nih, di mana Sumatera Kalimantan ini memiliki tipe hutan hujan tropis basah atau A. Kemudian vegetasinya berupa hutan hujan tropis dan hutan bakau. Contohnya nih seperti anggrek hutan, Rafflesia arnoldi, meranti, dan damar. Kemudian kita akan membahas flora Jawa Bali nih. Ini memiliki tipe iklim AF ya, monsoon tropis AM dan sabana tropis AW. Nah, vegetasi ini berupa hutan hujan tropis, hutan monsoon, sabana tropis, dan hutan bakau. Contohnya nih seperti pohon jati, pinus, gandaria, markusi, dan cemara. Kemudian kita akan membahas flora Indonesia selanjutnya, yaitu Kepulauan Wallace, di mana memiliki iklim yang kering dan kelembapan udaranya rendah, kecuali di Pulau Maluku ya, kecuali di Maluku. Kemudian vegetasinya ini berupa sabana, stepa, hutan pegunungan, dan hutan campuran. Contohnya seperti cengkih, pala, kayu eboni, dan kayu cendana. Ini banyak sekali ditemukan di wilayah Kepulauan Wallace. Nah, kemudian kita akan membahas di flora Papua nih, yang memiliki tipe iklim hutan tropis atau AF, hutan hujan tropis atau AF. Kemudian vegetasinya ini berupa hutan hujan tropis, hutan bakau, dan sabana. Contoh floranya nih seperti matoa, sagu, dan eukaliptus. Ini banyak sekali ditemukan di daerah Papua. Nah, kemudian kita akan membahas tentang sebaran fauna di Indonesia. Nah, sebaran fauna di Indonesia ini erat kaitannya dengan yang tadi sudah kita bahas, garis Wallace dan garis Weber, di mana garis Wallace ini terdiri dari fauna asiatis atau faunanya sangat mirip di daerah atau di benua asiatis, dan fauna peralihan ini adalah fauna khas Indonesia ya. Ini adalah asli Indonesia banget nih, nggak ada mirip-miripnya nih, maupun fauna asiatis dan fauna australis. Kalau fauna australis ini tentunya memiliki kemiripan nih dengan benua Australia. Nah, untuk fauna asiatis nih, Indonesia bagian barat nih didominasi, meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Dan terdapat mamalia besar nih yang paling banyak di sini, seperti reptil dan beberapa jenis burung yang tidak memiliki beragam warna. Kemudian contohnya seperti orangutan, macan, gajah, buaya, kura-kura, burung elang, burung gagak, dan burung hantu. Nah, untuk burung-burung ini kan memiliki warna yang tidak mencolok ya. Jadi warnanya hampir sama antara burung elang, burung gagak, dan burung hantu. Kemudian kita akan membahas fauna peralihan nih, atau Indonesia banget nih, Indonesia bagian tengah nih, yaitu meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Terdapat mamalia yang tidak besar, reptil, dan berbagai jenis burung. Contohnya seperti monyet hitam, anoa, kuskus, komodo, burung kakak tua, dan burung maleo. Kemudian fauna bagian timur nih, yaitu lebih mirip
ke benua Australis atau yang lebih mirip ke benua Australia atau disebut dengan fauna Australis, memiliki daerah yaitu meliputi daerah Pulau Papua dan sekitarnya. Dan terdapat mamalia berkantung, reptil, dan berbagai jenis burung berwarna indah. Pokoknya mirip-mirip nih dengan hewan-hewan yang ada di benua Australia. Contohnya seperti walabi, kanguru pohon, kadal, ular, burung kasuari, dan burung cendrawasih. Lalu apa sih yang menyebabkan persebaran fauna itu kok bisa terjadi? Nah, faktor yang pertama adalah iklim. Faktor iklim ini terdiri dari suhu udara, kelembapan, angin, sinar matahari, curah hujan. Nah, faktor-faktor ini erat kaitannya dengan keadaan fauna di Indonesia atau keadaan fauna di dunia. Contoh nih, seperti di daerah kutub yang sangat dingin. Tentunya hanya ada hewan yang berburu tebal seperti beruang kutub yang dapat hidup. Jadi, hewan itu akan menyesuaikan dengan keadaan tempatnya. Jadi untuk di daerah kutub tidak ditemukan unta, hanya ditemukan beruang kutub atau hewan-hewan yang memiliki bulu yang tebal yang dapat hidup di daerah kutub atau yang beriklim dingin. Kemudian yang kedua adalah edafik atau tanah, di mana faktor yang berkaitan dengan keadaan tanah seperti keasaman atau pH tanah, tekstur tanah, kandungan air dan udara, struktur tanah, dan jenis tanah. Contoh nih, di tanah aluvial yang sangat subur akan lebih banyak tanaman yang tumbuh dibandingkan dengan tanah kapur. Nah, yang faktor selanjutnya adalah fisiografis. Nah, fisiografis ini erat kaitannya dengan ketinggian tempat dan bentang lahan suatu wilayah yang terdiri dari ketinggian, kemiringan, drainase, tingkat erosi tanah. Contohnya nih, kepiting dapat ditemukan di wilayah pesisir tentunya, dan kambing gunung dapat ditemukan di wilayah pegunungan. Kemudian faktor selanjutnya adalah biotik. Di tumbuhan, manusia, dan hewan ini sangat erat kaitannya nih dengan faktor sebaran fauna. Contoh nih, manusia melakukan jual beli flora dan fauna. Nah, kemudian kita akan membahas tentang manfaat dan pelestarian flora dan fauna. Nah, manfaat flora dan fauna untuk kesejahteraan manusia yang pertama adalah menjaga keseimbangan ekologis, kemudian memiliki nilai estetika, mengembangkan ekonomi. Ini adalah manfaat dari flora dan fauna demi kesejahteraan manusia. Nah, menurut Indonesian Biodiversity Strategy and Action, bahwasannya keanekaragaman hayati memiliki nilai guna dan non-guna nih. Yang pertama adalah nilai guna. Keanekaragaman hayat ini terdiri dari nilai guna langsung yang mencakup konsumsi dan nilai produksi, serta nilai guna ini tidak langsung yang mencakup nilai jasa lingkungan. Yang kedua adalah nilai non-guna. Nah, nilai non-guna ini terdiri dari nilai pilihan dan nilai eksistensinya. Nah, contoh dari kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan yang dapat dimanfaatkan seperti Taman Wisata Alam Grobogan Sewu, Jawa Tengah, kemudian ada Taman Nasional Baluran di Jawa Timur, kemudian ada Taman Hutan Raya Juanda di Jawa Barat. Nah, ini masuk ke kategori perlindungan sistem penyangga kehidupan. Nah, kemudian untuk pengawetan jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, ini contohnya seperti Kebun Raya Cibodas, Jawa Barat, kemudian ada Cagar Alam Laut di Kepulauan Karimata, dan Taman Safari Prigen di Jawa Timur. Ini sebagai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Jadi bagaimana caranya supaya keadaan flora dan fauna itu tetap ada, tetap stabil, tetap dijaga dengan cara ya seperti ini. Dibuat berbagai macam media yang digunakan untuk mempertahankan keadaan flora dan fauna. Kemudian kita akan membahas tentang praktik baik dan keberhasilan dalam pelestarian flora dan fauna. Nah, praktik baik ini erat kaitannya nih dengan yang namanya kearifan lokal. Jadi, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, bahwasanya kearifan lokal ini adalah nilai luhur yang melindungi dan mengelola lingkungan secara lestari. Nah, yang dilakukan apa? Contohnya seperti masyarakat Baduy yang memiliki kearifan lokal mengatur pembagian wilayah atau zona reuma, yaitu pemukiman, dan zona heuma, tegalan, dan zona liwetungkolot atau hutan tua. Jadi mereka membagi
daerah-daerah itu menjadi berbagai zona. Nah, zona-zona ini memiliki manfaatnya masing-masing dan itu tidak bisa dirubah, dan itu menyebabkan kearifan lokal itu tetap terjaga. Tentunya apabila kearifan lokal terjaga, tentunya flora dan fauna juga akan terjaga, kelestarian lingkungan pun akan terjaga. Nah, yang kedua adalah subak. Nah, contohnya adalah subak ya. Subak ini adalah salah satu kearifan lokal masyarakat Bali dalam mengatur pemanfaatan air tanpa merusak keseimbangan alam. Ini contohnya nih yang ada di Bali. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat Undau Mau, yaitu di daerah Kalimantan Barat, di mana menerapkan masa bera dalam usaha pertanian. Nah, semua ini adalah praktik baik nih yang masuk ke dalam kategori kearifan lokal nih sebagai upaya untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai flora dan fauna, pelestarian lingkungan. Semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu lagi pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.